Shalom, Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terkhusus bagi warga jemaat GKBB Bethlehem Bintang Empal. Hari ini, hari Minggu 29 Maret 2020. Kita akan merenungkan firman Tuhan, yakni dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama datang pada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekalian anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong mampukan kami untuk dapat mengerti, untuk dapat menghayati dan melakukan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Ibrani pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu saja kita semua yang mendengar firman Tuhan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini untuk kedua kalinya kita melaksanakan ibadah Minggu tidak di dalam gedung gereja. Kita tidak sama-sama, kita tidak berbondong-bondong datang ke gereja untuk beribadah, melainkan kita beribadah, melaksanakan ibadah Minggu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Situasi kenyataan ini tentu membuat kita tidak nyaman. Tapi tidak sedikit juga jemaat bersaksi sungguh menikmati ibadah seperti ini. Ibadah bersama-sama dengan keluarga, menghayati ibadah itu dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian mereka merasakan ada perasaan sukacita di hati mereka. Kita semua harus paham bahwa tindakan seperti ini harus dilakukan karena sebuah kebutuhan, yaitu memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia.
Untuk itu tema renungan yang saya akan sampaikan pada hari ini yaitu bertindak sesuai dengan kebutuhan. Bertindak sesuai dengan kebutuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca hari ini menyaksikan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah menderita di luar pintu gerbang perkemahan. Mengapa? Itu semua Ia lakukan untuk sebuah kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Tindakan yang Ia lakukan itu sesuai dengan tindakan para imam yang membawa tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Ibrani 13 ayatnya yang ke-11. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita pun dipanggil untuk sejenak keluar dari suasana nyaman yang biasa kita nikmati dalam setiap ibadah minggu. Rasul Paulus berkata, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-13. Dengan kata lain, Ia mau mengatakan kepada seluruh umat Tuhan yang ada di Ibrani dan juga umat Tuhan yang ada di GKPB Bethlehem Utara, turut serta bergabung dengan Yesus dalam penderitaannya, untuk menanggung segala kehinaan bersama-sama dengan Dia menuju Kalvari, karena Ia mati di sana untuk menguduskan. Kita harus jujur mengatakan bahwa apa yang kita alami saat ini maka dapat dikatakan belumlah sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami ketika Dia harus menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Penderitaan Yesus tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ajakan Rasul Paulus ini mengingatkan orang-orang Kristen di Ibrani dan juga mengingatkan kita semua bahwa Tuhan tidak saja dapat dijumpai di dalam satu ruangan ibadah di tempat suci, tetapi sesungguhnya Tuhan juga dapat kita jumpai dan menjumpai kita di luar gedung gereja, yakni di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan kita tidaklah Tuhan yang terbatas, yang dapat dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Pemahaman seperti ini bukan bermaksud untuk meniadakan ibadah minggu dalam bentuk persekutuan di dalam gedung gereja. Tetapi ibadah minggu kita seperti ini kita laksanakan di rumah masing-masing karena sebuah kebutuhan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi baik kita beribadah bersama dalam persekutuan di gedung gereja maupun ibadah di rumah masing-masing, kita semua tidak akan kehilangan semangat dan sukacita untuk beribadah. Sebab perjumpaan kita dengan Tuhan bisa terjadi baik kita beribadah di dalam gedung gereja maupun ketika kita
beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Yesus Kristus pernah berkata demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama, di situ aku berada di tengah-tengah mereka. Demikian dikatakan dalam Matius 18 ayat 19. Ibadah di rumah hanya merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus corona. Di samping cara ini masih ada banyak cara-cara yang lain yang harus juga kita lakukan, yang juga merupakan sebuah kebutuhan, yakni antara lain selalu mencuci tangan, langsung mandi dan mengganti baju, mengurangi kontak kita seorang dengan yang lain, dan yang lain-lainnya. Mari kita bertindak sesuai dengan kebutuhan yang memang saat ini benar-benar dibutuhkan oleh kita masing-masing, oleh keluarga kita, oleh masyarakat di mana kita berada, bahkan oleh bangsa kita. Jadilah orang-orang yang tertib, yang taat, mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya berdoa kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk terus melakukan sesuatu yang memang menjadi kebutuhan kita untuk keselamatan kita bersama, sampai serangan ancaman virus corona ini tidak lagi membahayakan kehidupan, sampai keadaan menjadi normal. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Seperti yang kita tahu, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona atau COVID-19 sejak awal Maret 2020 lalu. Dan terhitung per 25 Maret 2020, jumlah orang yang dinyatakan positif COVID-19 sebanyak 790 kasus, 58 orang dinyatakan meninggal, dan 31 orang dinyatakan sembuh. Dalam kurun waktu yang singkat, banyak orang yang sudah terinfeksi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi persebaran COVID-19? Yang pertama, kita bisa menerapkan physical distancing, yang artinya memberi jarak fisik sejauh 2 meter dengan orang lain. Hal ini bertujuan untuk memperlambat penularan virus dari satu orang ke orang lainnya. Inilah mengapa kita harus menghindari kerumunan orang dan diam di rumah aja. Kemudian, jangan lupa untuk rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal selama 20 detik. Jika tidak ada air dan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol 70%. Perbanyak makanan sehat bervitamin seperti buah dan sayur, rajin olahraga, dan tidur yang cukup minimal 6 jam sehari. Gunakan masker jika sakit dan jangan takut untuk periksakan diri ke dokter jika merasa sakit. Mari kita melindungi diri dan orang terkasih dari COVID-19.